anak-anak, Salam. Hari ini kita bersyukur boleh bertemu kembali dengan saya selaku guru sekolah minggu di sini. Kita boleh bertemu lewat video atau online ini. Apa maksudnya? Karena di negara kita saat ini ada wabah virus corona, sehingga kita tidak boleh bertemu seperti biasanya. Kita harus dengar firman di rumah, memuji nama Tuhan di rumah, berdoa di rumah. Dan saat ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Kitab Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Mari anak-anak kita baca bersama-sama. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Amin. Sebelum kita dengar firman Tuhan, anak-anak kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di surga, karena Engkau telah memberkati kami semua. Anak-anakmu boleh dengar firman Tuhan, walaupun di rumahnya masing-masing. Kami bersyukur Tuhan punya kesempatan di pagi hari ini. Dan pada pagi hari Tuhan, kami bersyukur juga kami punya Tuhan Yesus yang telah menang. Tuhan Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Tuhan Yesus yang telah hidup. Kami bersyukur sekali. Dan saat ini Tuhan, kami akan dengar firman-Mu. Kami siap Tuhan untuk menerima firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami serahkan pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini. Haleluya. Amin. Anak-anakku yang tercinta, yang kami kasihi, 2 minggu yang telah lalu kita bersama-sama telah merayakan hari Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Dan
Dalam kebangkitannya itu, dia tidak langsung naik ke surga, tetapi oleh karena kasihnya kepada para murid, maka Tuhan Yesus menemui para murid itu. Hari ini kita akan dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus menampakkan diri atau menjumpai muridnya yang bernama Thomas. Nama lain Thomas adalah Didimus. Thomas ini punya watak atau karakter yang berbeda dengan teman-temannya. Ketika dia diberitahu kepada teman-temannya bahwa Tuhan telah bangkit, dia tidak percaya. Dia tidak mau percaya kalau dia tidak melihat sendiri, kalau dia tidak melihat tangan yang bekas paku dan lambung Tuhan Yesus. Dan hari ini kita akan melihatnya. Mari anak-anak kita melihat film sebentar ya. Salah seorang dari ke-12 murid, Thomas yang disebut si kembar, tidak ada ketika Yesus datang. Maka murid-murid lain memberitahukannya, "Kami telah melihat Tuhan." Jika aku belum melihat bekas luka karena paku pada tangannya, dan meletakkan jari pada luka itu, juga meletakkan tangan pada lambungnya, aku tidak percaya. Seminggu kemudian murid-murid Yesus berkumpul lagi di tempat yang sama, dan Thomas ada juga bersama mereka. Pintunya terkunci, tapi Yesus datang dan berdiri di situ. Damai menyertai kalian. Letakkan jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan letakkan di lambungku. Jangan ragu-ragu, percayalah. Tuhanku dan Allahku. Kau percaya karena melihat aku. Berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihatku. Masih banyak lagi keajaiban lain yang dilakukan Yesus di hadapan murid-muridnya yang tidak ditulis dalam kitab ini. Tetapi semua ini ditulis supaya kalian percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Dan karena percaya kepadanya, kalian memperoleh hidup. Sudah lihat ya anak-anak semua, tadi Thomas yang disebut Didimus, ketika dia telah berjumpa kepada Tuhan Yesus, akhirnya dia mengatakan, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Tuhan jawab, "Ya Thomas, kamu mau percaya sebab engkau telah melihat aku, sebab engkau telah bertemu dengan aku, engkau telah melihat tanganku yang bekas paku dan lambungku yang telah ditusuk." Tetapi Tuhan berkata hari ini, Tuhan menegaskan, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Anak-anakku yang terkasih, hal inilah yang perlu kita pelajari, kita renungkan di hari ini. Kita semua tidak seperti Thomas atau Didimus, tidak bisa berjumpa langsung dengan Tuhan Yesus. Tapi kita boleh berbahagia, kita boleh percaya. Dengan hal inilah ketika kita tidak melihat, tapi kita percaya, ini mengandung arti bahwa Tuhan Yesus senang atau melihat kita percaya tidak melihat itu mengandung maksud bahwa pribadi kita itu menyenangkan hati Tuhan Yesus.
Yang kedua, karena percaya walau tidak melihat merupakan pintu masuk menjadi anak-anak Tuhan. Merupakan pintu masuk menjadi anak-anak Tuhan. Lihat. Yang ketiga, karena belum melihat namun percaya merupakan khas kehidupan orang yang dewasa atau punya iman yang dewasa, tidak kekanak-kanakan walaupun kita masih anak-anak ya. Nah, yang keempat, yang terakhir itu adalah orang yang percaya tidak melihat itu lah yang mengalami atau menikmati janji-janji Tuhan. Seperti Bapak Abraham, dia itu belum tahu tanah mana yang akan diberikan Tuhan kepadanya. Dia belum melihat, tetapi dia percaya apa yang dikatakan Tuhan Allah. Seperti Nabi Nuh juga disuruh membuat bahtera yang besar. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi dia percaya, dia patuh, dia taat. Nah, hari ini juga kita dihadapkan oleh Tuhan Yesus. Walaupun kita tidak seperti Thomas atau Didimus dapat berjumpa langsung, melihat bekas tangan Tuhan yang dipaku, melihat lambung Tuhan Yesus yang dicublis, tetapi kita harus menjadi anak-anak yang percaya, anak-anak yang taat kepada Tuhan. Itulah kita disebut anak-anak Tuhan, disebut orang yang berbahagialah, orang-orang yang tidak melihat namun percaya. Biarlah firman Tuhan di pagi hari ini boleh bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita tutup dengan doa firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati kami semua dalam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami untuk dapat memahami dan untuk dapat melakukannya. Biarlah kami anak-anak-Mu boleh disebut orang yang berbahagia, orang yang percaya, walaupun kami tidak melihat Engkau secara langsung. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan anak-anak kami di saat ini yang banyak wabah penyakit. Kami percaya Engkau akan memberkati dan bencana ini lekas reda. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami selanjutnya, anak-anak-Mu di saat ini, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayo anak-anak, kita tutup dengan pujian sesuai dengan firman Tuhan tadi. Kita memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita.